Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Langstia Pamungkas dengan NIM STI 2023-03351. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian. Berupa review artikel ilmiah yang berjudul Port Decision Prediction Model Using Natural Language Processing and Random Forest yang ditulis oleh Nasution dan Suprapto. Artikel ini membahas bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk membantu prediksi putusan pengadilan berdasarkan dokumen hukum yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini menggabungkan teknologi Natural Language Processing atau NLP dengan algoritma Random Forest untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan efektif. Selanjutnya, latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah perkara pidana di Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 288.472 kasus pidana yang terdaftar secara resmi. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan harus menangani dokumen dan perkara dalam jumlah yang sangat besar. Banyak dokumen keputusan pengadilan menyebabkan proses analisis secara manual menjadi semakin sulit, kompleks, dan memerlukan waktu yang lama. Penelitian terdahulu yang menggunakan metode deep learning seperti LSTM, LSTM, dan CNN masih menghasilkan tingkat akurasi yang relatif terbatas dalam menangani karakteristik bahasa hukum Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengusulkan menggunakan teknologi artificial intelligence melalui kombinasi NLP dan random forest untuk membantu memprediksi putusan pengadilan secara lebih cepat dan akurat. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun model prediksi putusan pengadilan menggunakan teknik natural language processing dan algoritma random forest dengan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan metode-metode yang telah digunakan sebelumnya. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha mencari pendekatan yang paling efektif untuk memahami isi dokumen hukum yang menghasilkan prediksi putusan yang mendeteksi kondisi sebenarnya. Selanjutnya, batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, penulis memberikan beberapa batasan masalah. Pertama, penelitian menggunakan sebanyak 201.630 dokumen putusan pidana dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, seluruh dokumen yang awalnya terbentuk PDF dikonversi menjadi format XML agar lebih mudah diproses dalam sistem. Tiga, metode representasi teks yang digunakan terdiri dari TF IDF, Word to Fact, dan Fact Text. Keempat, algoritma utama yang digunakan untuk proses klasifikasi dan prediksi adalah random forest. Dengan adanya batasan tersebut, penelitian dapat lebih fokus dalam melakukan pengujian dan evaluasi model. Oke, selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan model prediksi putusan pengadilan yang mampu memberikan hasil yang akurat dengan memanfaatkan kombinasi NLP dan random forest. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan membandingkan performa tiga metode representasi teks yaitu TF-IDF, Word2Vec, dan FaxText untuk mengetahui metode yang mana paling efektif digunakan pada dokumen hukum berbahasa Indonesia. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas prediksi sehingga dapat membantu pengembangan sistem pendukung keputusan di bidang hukum. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Pada penelitian ini, subjek penelitian berupa dokumen putusan pidana yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen berisi berbagai informasi hukum yang digunakan sebagai sumber data utama dalam proses analisis
Sedangkan objek penelitian berfokus pada dua hal utama yaitu prediksi kategori hukuman dan prediksi lama hukuman berdasarkan isi dokumen perkara. Dengan demikian, sistem tidak hanya memprediksi jenis keputusan yang akan diberikan, tapi juga memperkirakan durasi hukum yang mungkin dijatuhkan. Selanjutnya, metode, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pengumpulan data atau data gathering dari dokumen putusan pengadilan. Tahap kedua adalah pre-processing atau praproses data yang meliputi tokenisasi, pembersihan data, dan steaming. Tahapan ini bertujuan untuk membersihkan teks agar siap dianalisis. Tahap ketiga adalah feature extraction menggunakan metode TF-IDF, Word to Vec, dan Vectext untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik yang dapat dipahami oleh komputer. Tahap keempat adalah proses modeling menggunakan algoritma random forest sebagai model utama dalam melakukan prediksi. Tahap terakhir adalah evolution atau evaluasi model menggunakan metrik akurasi F1 score dan R-square untuk mengukur tingkat keberhasilan model yang dibangun. Hasil penelitian, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, kombinasi TF-IDF dan random forest memberikan performa terbaik dibandingkan metode lainnya. Model yang dihasilkan mampu mencapai akurasi klasifikasi sebesar 80,91%. Nilai F1 score-nya yang diperoleh sebesar 0,78 menunjukkan keseimbangan yang baik antara presisi dan recall. Selain itu, untuk prediksi lama, hukuman diperoleh nilai R-square sebesar 0,80 yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan variasi data. Hasil tersebut membuktikan bahwa metode yang diusulkan mampu melampaui performa penelitian yang sebelumnya yang menggunakan pendekatan deep learning seperti LSTM dan CNN. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan nilai penelitian yang disimpulkan bahwa kombinasi natural language processing dan random forest berhasil diterapkan untuk memprediksi putusan pengadilan pidana. Metode TF-IDF terbukti menjadi teknik representasi teks yang paling efektif dalam penelitian ini. Tingkat akurasi yang dicapai mencapai sekitar 81% dan menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan beberapa metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi jurusan buatan memiliki potensi besar untuk membantu proses analisis hukum dan mendukung pengambilan keputusan di lingkungan peradilan Indonesia. Demikian presentasi review artikel yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.